Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai MySQL Stored Procedure. Jadi di dalam MySQL di situ kita bisa buat fungsi layaknya seperti ketika kita melakukan programming. Jadi store procedure di sini memungkinkan sebuah aplikasi berbasis database itu mendefinisikan kemudian memanggil fungsi tersebut melalui pernyataan SQL. Jadi store prosedur ini bisa kita select ya, atau juga kita bisa pakai procedural call untuk memanggil store prosedur, dengan nama fungsinya. Tentu ketika kita membuat fungsi di sini bisa kita masukkan ya beberapa input dan juga nanti akan menghasilkan beberapa output. Dan biasanya query stored procedure ini digunakan adalah bagaimana di situ, kita bisa mengupdate seluruh field yang kita punyai di dalam database. Kalau kemarin kita belajar trigger, di situ penggunaannya adalah lebih kepada ketika ada satu action, apakah itu insert, apakah itu delete atau update, di situ kita bisa update database kita. Tapi sekarang peruntukannya adalah lebih kepada kita melihat, keseluruhan faktor yang ada di dalam database. Misalnya di dalam database itu ada satu query yang bisa kita lakukan untuk menghitung, dalam hal ini nanti akan saya tunjukkan yaitu, lead time. Ya, nanti kita lihat strukturnya, meskipun yang, contoh yang saya berikan ini bukan dari MySQL, tapi strukturnya bisa Anda perjelas di MySQL ini, karena memang di beberapa database yang ada di situ, eee struktur yang ada itu bisa berbeda-beda ya. Jadi kalau kita pakai MySQL itu cara kita menentukan input, output, dan juga bagaimana mendefinisikan variabel itu spesifik. Sedangkan nanti contoh yang akan saya berikan adalah di SQL Server. Ya, karena saya punya contoh kasus yang cukup menarik di SQL Server, sedangkan di MySQL saya belum pernah membuat aplikasi yang menggunakan stored procedure. Sehingga di sini nanti akan saya berikan contoh dari SQL Server. Dan di sini ada pernyataan bahwa dengan menggunakan store procedure, SQL tidak akan melakukan loading ya, seluruh tabel yang terrelasi, tapi langsung melakukan filtering, di situ berdasarkan query, ya, sehingga di situ dari sisi performa, utilitas, keamanan, itu bisa lebih terjaga. Jadi biasanya ketika kita, menjalankan stored procedure ini, biasanya itu menempel di satu, sintaks yang ada di aplikasi ya. Jadi aplikasi bisa menggunakan bantuan stored procedure ini, terutama kalau ada beberapa tabel yang kita query, kita ingin melakukan perhitungan seperti misalnya selisih tanggal, atau misalnya perhitungan-perhitungan yang lain, perhitungan gaji dan sebagainya. Kita harus mengambil dari beberapa tabel untuk bisa membentuk, struktur dari proses perhitungan tersebut, ya sehingga di sini, memang dibutuhkan store procedure. Tadi untuk prosedurnya sendiri, ada penekanan-penekanan khusus ya. Jadi memang kalau yang running langsung ketika fungsi itu dieksekusi di aplikasi, ya di situ dibutuhkan, struktur stored procedure yang tidak mengganggu transaksi. Jangan sampai di situ, stored procedure yang kita buat, justru malah karena ada beberapa misalnya Anda membuat query-query yang membutuhkan kursor dan sebagainya, ya di situ harus Anda perhatikan ya setiap, kita melakukan insert dan sebagainya jangan sampai itu mengganggu transaksi select ya pada umumnya, sehingga perlu kita perhatikan, kita perlu testing sih untuk lebih tepatnya bagaimana penggunaan, stored procedure ini supaya tidak mengganggu transaksi. Jadi supaya ketika dipanggil, itu ketika ada orang lain yang melakukan select atau melakukan insert, itu orang itu tidak terganggu ya. Karena field-field yang kita persiapkan di situ juga jangan sampai di situ saling tumpang tindih juga. Jadi ketika insert di satu field, nah di situ baru diambil stored procedure-nya. Jadi memang dari desain aplikasinya perlu diperhatikan, secara matang kapan menggunakan stored procedure. Kemudian
Ya ini yang dulu pernah saya lakukan adalah yang stored procedure, kita mengupdate seluruh nilai yang ada di database kita dan biasanya, itu dipanggil di malam hari. Jadi stored procedure di sini bisa digunakan dengan bantuan kita bisa membuat satu proses penjadwalan. Kalau di Linux Anda mengenal adanya cron jobs ya, kalau di Windows itu ada satu fitur yaitu scheduler, ya di situ bisa Anda pakai, Anda buat task dari jam berapa, di situ dia melakukan query stored procedure-nya. Sehingga di situ nanti start prosedur bisa dipanggil ketika memang sudah ada, di situ kita bisa melihat dulu ya apakah transaksi masih berjalan atau sudah berhenti. Jadi supaya lebih aman ya di situ bisa kita lakukan setelah transaksi dari, proses yang ada di perusahaan itu selesai semua, karena memang untuk transaksi biasanya aktif di jam kerja ya, sehingga kita bisa panggil stop prosedurnya di malam hari dan itu bisa kita otomatisasi. Artinya di situ, kita bisa menjadwalkan di jam-jam tertentu kapan kita bisa memanggil, stop prosedur ini. Jadi tulisan yang ada di sini lebih kepada bagaimana dia menjelaskan ya. Start prosedur bisa dipanggil juga sebagai routines. Kemudian start prosedur memiliki fungsi ya, karena di situ dia memiliki fungsi maka harus ada namanya, ada parameter yang bisa diisi, ada parameter keluaran. Ini bentuk secara umum dari start prosedur. Jadi di situ kita create ya untuk membuat prosedurnya, kemudian create prosedur di situ. Setelah itu nama prosedurnya, ini misalnya prosedur 1. Kemudian kita definisikan di dalam kurung, di situ parameter apa yang in, parameter apa yang out, ya. Jadi misalnya yang in ini parameter 1. Nanti ketika memanggil prosedur kalau in seperti ini, parameter 1 itu harus kita sertakan seperti halnya di dalam fungsi ya. Jadi di situ perlu kita panggil di dalam kurung. Kemudian di situ untuk memulainya begin dan mengakhirinya end. Dan ini harap diperhatikan nanti kalau Anda pakai platform PHP MyAdmin dan juga CMD, itu struktur begin dan end-nya akan berbeda karena di situ harus diberi satu delimiter untuk membuka proses begin dan end ini, supaya delimiter ini bisa mengetahui karakter apa yang digunakan untuk membatasi satu prosedur dengan prosedur yang lain ya. Jadi dia berfungsi sebagai pembatas kapan query ini betul-betul end ya. Meskipun kalau ditulis di end sih sebetulnya di situ ya sudah selesai untuk prosedur itu ya. Kemudian setelah itu kita bisa declare ya variabel-variabel yang kita pakai dengan tipe datanya. Ini tadi juga dengan tipe datanya. Kemudian di situ setelah kita melakukan deklarasi variabel, di situ bisa kita cek tadi misalnya parameter yang kita inputkan, apakah nilainya sekian. Ya, kalau nilainya sekian, kita bisa melakukan satu logika, kita set variabel 1 yang sudah kita persiapkan tadi, misalnya isinya jadi birds. Atau di sini kalau parameter 1 itu sebagai inputan bukan 17, ya artinya di situ kita set itu jadi bees. Kemudian and if. Ya, jadi struktur sederhananya seperti itu dan dia bisa juga di sini melakukan query pada umumnya, jadi bisa di-insert ke satu tabel value yang tadi sudah kita perhitungkan atau di sini sudah kita buat if else statement-nya. Ini bisa kita insertkan ke dalam satu tabel dengan value tertentu. Stored prosedur didukung untuk versi 5 SQL-nya ya. Kita bisa cek dulu versinya. Ini alasan-alasan kenapa kita menggunakan store prosedur ya. Karena di situ, selain bisa membantu fungsi yang tidak bisa kita lakukan secara langsung di programming, ya di sini adalah langkah praktis ya sebetulnya yang bisa kita persiapkan tanpa perlu kita mengganti logic dari program yang sudah kita bangun. Di situ kita bisa masukkan saja fungsi langsung ke database-nya. Kalau memang pengetahuan kita untuk memodifikasi program itu belum cukup banyak ya. Jadi kalau Anda, biasanya nanti ketika Anda menjadi konsultan dari satu produk, di situ biasanya produk yang Anda jual di situ sudah jadi. Jadi di situ ada fungsi-fungsi yang mungkin dulu didesain oleh programmernya yang belum Anda pahami ya. Jadi di situ,
supaya aman dan tidak mengganggu transaksi dari struktur algoritma yang sudah dibangun di dalam program. Kita bisa dengan langkah praktis menambahkan stored prosedur ini. Ya, kalau kita ingin menghitung sesuatu atau kita ingin tadi melakukan persyaratan tertentu, kalau ada satu nilai inputan, ya di situ bisa kita buat stored prosedur. Kemudian start prosedur di situ bersifat komponen ya, di mana di situ, perubahan dari bahasa pemrograman di sisi aplikasi itu tidak mengubah logikanya. Ya, jadi sekali lagi itu betul-betul handmade, di situ bisa kita buat start prosedur sesuai dengan maksud kita tanpa tadi perlu mengganggu, programming yang sedang berjalan. Kemudian juga dia bersifat portable ya, sehingga bisa dipindah-pindah ya. Logikanya sebetulnya bisa kita rubah, kita sesuaikan ya dengan struktur data yang kita punyai sekarang atau database engine yang kita punyai sekarang. Kemudian di sini dia bersifat migratory sehingga kalau dipindah itu juga dia akan menjadi penyerta, sehingga di situ dia, menjadi satu struktur dasar ya kalau sudah pernah kita buat fungsi-fungsinya, ya nanti kalau dimigrasi, store prosedurnya ini akan ikut juga ya. Jadi, tidak perlu kita khawatirkan apakah saya perlu membuat store prosedur baru kalau di situ saya berganti sistem. Kemudian delimiter, di situ ya ini tadi yang saya utarakan ya, bisa pakai contoh seperti ini, slash slash ya atau di situ pakai titik 2. Ini peraturan-peraturan bersifat tidak case sensitif ya, terus di situ adalah terbatas, dapat berupa spasi dengan panjang maksimum sekian, kemudian tidak memperkenankan adanya overloading ya, jadi fungsinya hanya satu. Seperti, kalau Anda belajar di Java, kalau Anda melakukan pendefinisian fungsi dengan struktur input yang lain, ya di situ sudah dianggap fungsi yang lain. Tapi kalau di MySQL ini tidak bisa. Jadi di sini, ini struktur perintah yang bisa kita lakukan, ya misalnya di situ kita create prosedur, P1 namanya, kemudian inputnya di situ kosong, dan di sini kita langsung select ya. Ini, contoh penggunaan kalau di dalam, command prompt. Jadi di situ tadi sebelum kita, meng-create prosedur ini, kita set dulu delimiternya, yaitu adalah double slash. Jadi setiap prosedur itu akan berakhir, ya di situ kalau tidak ada begin dan end-nya, tinggal kita pakai double slash ini. Dan ini untuk memanggil prosedurnya, kita bisa pakai call. Atau kalau di SQL Server kita bisa pakai select prosedurnya, kemudian diberikan isi dari parameter yang harus kita set apa aja, ya. Ini kalau ada parameternya, seperti itu. Jadi kalau dipanggil, ini harus ada nilai yang jadi umpanan ya, yang bisa kita masukkan di dalam fungsi tersebut. Dan juga di situ kita bisa select ya nanti variabel-variabel yang, kita isi ya. Tadi misalnya kita punya variabel add, ini seperti yang sudah saya jelaskan di advanced query sebelumnya, kita bisa membuat ini variabel instan dengan menggunakan add. Ini kalau kita select ya di situ hasil dari, prosedur tadi akan muncul. Dan juga di sini bisa kita definisikan out-nya. Jadi misalnya di situ out-nya adalah P, sedangkan di dalam kita set nilai dari P itu misalnya -5, sehingga nanti kalau kita call, itu di situ, akan terisi ya, untuk, nilai dari variabel P-nya itu akan menjadi keluaran. Atau di situ ada yang bersifat in, jadi dia dimasukkan tapi nanti juga dihitung terus jadi keluaran, itu juga bisa. Itu adalah yang in out. Ya ini contoh penggunaannya. Jadi kita bisa declare di situ beberapa variabel ya, kemudian di situ kita set misalnya add A, add B, nanti hasilnya adalah add E ditambah add B, ini misalnya untuk yang perhitungan. Dan ketika kita call, ya di situ nanti dia akan menjadi hasil, keluarannya.
Ini kontrol, dari alur yang bisa kita masukkan. Juga bisa kita pakai case when seperti yang saya utarakan di kuliah pertama. Kemudian perulangan itu juga bisa kita pakai while, ya kita cek isi dari variabelnya, ya jadi, strukturnya adalah while do, jadi kita cek apakah V-nya itu masih lebih kecil dari 3 ya, begitu 3 akan selesai, kemudian kita bisa select, kemudian kita bisa set di situ ya, dari variabel yang kita punyai. Jadi query-query perulangan itu akan digunakan untuk membantu. Jadi biasanya juga kalau kita, ingin melakukan prosedur ke semua database, itu ada satu query prosedur yang bersifat sebagai cetakan. Jadi logiknya, cara menghitungnya, bagaimana, itu ada di start prosedur yang pertama. Kemudian start prosedur yang kedua itu supaya hasil input itu bisa kita select di setiap database, ya. Kita select semua value yang ada di situ, kemudian kita umpankan, kita hitung di start prosedur yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Nanti akan saya tunjukkan, contohnya. Kemudian juga ada repeat ya di dalam prosedur, di situ bisa kita pakai juga penggunaannya. Ya ini hampir sama seperti while ya, atau loop di situ juga bisa kita tulis. Ini cara penulisannya, loop labelnya apa ya, kemudian di situ misalnya loop. Jadi di situ bisa kita definisikan nanti loop labelnya di end loop ya. Jadi, ketika nanti ada end loop, maka ini akan dicek lagi ya. Dan juga ada penanganan, error handling yang bisa kita masukkan. Ya layaknya seperti program yang kita buat di situ, ya di situ ada perintah-perintah, yang di situ menunjukkan error apa yang terjadi ya, kalau di situ kita masukkan, logic yang salah atau proses yang salah. Ini ada exit handler yang bisa kita definisikan di situ. Kemudian kita buat satu tabel untuk menyimpan hasil errornya. Dan ini kursor, ya jadi yang tadi saya singgung. Kursor di situ dapat didefinisikan sebagai fungsionalitas untuk bisa menyimpan hasil dari sebuah query itu ke sebuah variabel. Sehingga di situ kita bisa mengeluarkan untuk menjadi filter di query yang lain ya atau untuk kebutuhan yang lain. Jadi MySQL di situ bisa mempunyai beberapa perintah pembentuk kursor, yaitu seperti ini. Kita declare, ya kita beri nama kursor name-nya, kemudian di situ kita beri kursor for select apa. Kemudian di situ untuk mendeklarasikan atau membentuk sebuah kursor itu kita pakai open kursor name. Dan setelah itu untuk membuka sebuah kursor kita bisa fetch ya. Jadi kapan di situ kursor itu bisa kita panggil, kemudian di situ kursor itu akan kita fetch ya ke dalam satu variabel. Jadi kita fetch masukkan data yang tadi kita select ya ke dalam variabel-variabel yang kita punya. Kemudian untuk memasukkan nilai kursor pada sebuah variabel kita close ya definisi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Jadi ini yang tadi saya garis bawahi, kalau Anda pakai kursor ya jangan sampai lupa menutup kursornya. Karena nanti kalau tidak ditutup ya ada beberapa tabel yang Anda select itu tidak bisa dipakai ya hasil query-nya yang selanjutnya tabel itu karena sedang dipakai di dalam kursor. Jadi di sini ini contoh ya penggunaan kursor, misalnya di dalam store prosedur ya. Ini kita definisikan parameter out-nya adalah return value. Kemudian di situ kita declare beberapa variabel ya A, B ini integer dan di situ kita declare kursor ya. Jadi kita declare kursor, ini kursor untuk select S1 ya, jadi from T. Ya, jadi misalnya kita punya tabel A gitu, kemudian kita ingin mendapatkan semua nilai dari S1 di dalam tabel A tersebut gitu ya. Itu bisa kita
nanti simpan di dalam kursor ini, kursor 1. Kemudian kita declare continue handler ya for not found. Jadi bisa jadi ada beberapa isian dari S1 di situ yang kosong ya atau memang tidak ada variabel ya, tidak ditemukan nilainya dan sebagainya. Dan di situ kita bisa set ya tadi variabel yang sudah kita definisikan, misalnya B kita set 1 dan kita mulai ini kursornya. Kemudian di situ kita melakukan perulangan dari repeat dan end repeat. Di dalam repeat ini kita akan melakukan fetch ya dari kursor 1 itu kepada variabel A. Kemudian di situ kita set kursornya sampai B-nya itu sama dengan 1. Ya, jadi di situ sampai B-nya menjadi 1, itu nanti akan kita fetch kursor ini terus-menerus. Kemudian setelah itu kita close kursornya, kemudian kita return value-nya. Jadi itulah hasilnya. Ya saya tidak tahu struktur tabel T-nya itu seperti apa, tapi ketika di situ dipanggil, ya di situ nanti kita add. Jadi ini memanggil prosedurnya, ya di situ kalau ada parameter out, itu bisa kita umpankan ke satu variabel yaitu add return val. Ya jadi di situ akan menyimpan nilai dari return value-nya ini, dan baru kita select. Di kursor tadi fungsinya dia bisa membantu perulangan, atau nanti saya tunjukkan cara melakukan perulangan tadi dengan 2 store prosedur ya. Kemudian ada juga dynamic SQL ya, di situ ada fitur baru yang digunakan untuk melakukan perubahan pada string. Ada proses prepare dan juga execute pada satu statement. Jadi di dalam prosedur itu bisa kita execute prosedur yang lain ya. Dan ada juga metadata. Jadi di sini berfungsi untuk melihat informasi ya, di mana start prosedurnya itu disimpan. Jadi misalnya seperti ini, show create prosedur P6. Ya di situ kita bisa mengetahui prosedurnya namanya P6 ya. Kemudian create prosedur itu terjadi di DB5 ya, disimpan di ini P6. Jadi supaya di sini kita bisa mengetahui bentuk query yang kita masukkan di dalam prosedur itu. Nah, tadi kalau kita lupa ya, misalnya isian dari prosedur itu fungsinya seperti apa, itu bisa kita select, atau kalau Anda pakai database explorer seperti Aqua Data Studio atau Navigate, di situ bisa Anda langsung tuju ke prosedur. Jadi prosedur disimpan secara berbeda dengan tabelnya, demikian juga trigger. Jadi kalau Anda pakai program-program database explorer, itu bisa Anda temukan tanpa harus melakukan query. Tapi kalau Anda hanya mengakses command prompt-nya saja, ya Anda harus show gitu ya. Dan di situ bisa dilihat show prosedur status. Ini menunjukkan status sebuah prosedur ya. Siapa yang mendefinisikan. Dan di sini select from, ya ini hampir sama seperti show prosedur status. Select from information schema. Jadi di sini ini yang lebih banyak informasinya, information schema kita bentuknya seperti apa. Nanti silahkan dibaca ya untuk referensi ini supaya kita bisa mencoba tadi ya beberapa query yang spesifik di dalam membuat stored prosedur. Ya, saya kira untuk yang bagian MySQL itu cukup sampai sekian. Nanti saya jelaskan untuk yang di bagian SQL servernya.